We could stay at home and watch the sunset, but I can't help from asking, are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roswanda Muerzah dalam acara Sehat Bersama. Baiklah, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang apa itu vaksin dan vaksinasi COVID-19 yang sudah sangat beredar dan booming pada masa pandemi COVID-19 ini. Pasti masyarakat banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan vaksin dan mengapa kita harus vaksin pada masa pandemi COVID-19 ini? Apa sih tujuan pemerintah menyuruh kita dan apa sih manfaat vaksinasi itu terhadap diri kita sendiri? Baiklah, untuk siang hari ini kita akan membahas tuntas dengan apa yang dimaksud dengan vaksin itu. Oleh karena itu, jangan pernah lewatkan acara kita pada siang hari ini. Dan ini dia penjelasan saya tentang vaksin dan vaksinasi COVID-19 pada masa pandemi COVID-19. Baik, apa sih yang dimaksud dengan vaksin dan apa pula yang dimaksud dengan vaksinasi COVID-19? Baik, untuk vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Dan sedangkan vaksinasi COVID-19 adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19 yang terjadi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan apa sih tujuan dari vaksinasi COVID-19 tersebut? Baik, tujuan vaksinasi COVID-19 ini adalah untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Dan vaksinasi COVID-19 ini yang digunakan pada masa sekarang ini sudah dipastikan aman dan berkhasiat karena dalam proses pengujiannya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Selanjutnya untuk jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Saya mendapatkan 4 jenis vaksin diantaranya sebagai berikut. Yaitu yang pertama yaitu vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini adalah vaksin COVID-19 pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Jumlah setiap dosisnya adalah 0,5 ml dengan interval minimal pemberian antar dosis adalah selama 28 hari. Dan efek samping dari Sinovac ini adalah sakit kepala, gangguan kulit, atau diare. Untuk jenis vaksin yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Vaksin ini diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Dan setiap penyuntikan, dosis yang diberikan adalah sebesar 0,5% dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 12 minggu. Dan efek samping dari vaksin ini adalah nyeri, kemerahan, gatal, dan pembengkakan serta mual. Untuk jenis vaksin yang ketiga yaitu vaksin Moderna. Efikasi dari vaksin Moderna ini adalah sebesar 94,1% pada kelompok usia 18 tahun hingga usia 65 tahun. Dan hasil uji klinis juga menyatakan bahwa vaksin Moderna ini aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta. Dan efek samping dari vaksin Moderna ini adalah yang pertama nyeri pada tempat yang disuntikkan, serta kelelahan otot dan serta kelelahan pada sendi-sendi. Dan untuk jenis vaksin yang keempat yaitu vaksin Confidencia. Vaksin ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. dan Beijing Institute of Biotechnology. Dan vaksin Confidencia ini digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian sekali suntikan atau dosis tunggal sebanyak 0,5 ml secara intramuskular. Efikasi vaksin Confidencia untuk perlindungan pada semua gejala COVID-19 adalah sebesar 65,3%. Dan untuk perlindungan terhadap kasus COVID-19 berat, efikasi mencapai 90,1%. Dan seseorang disarankan untuk melakukan vaksin apabila telah memiliki beberapa kondisi atau beberapa faktor antara lain. Yang pertama yaitu berusia lanjut, yang kedua yaitu sedang hamil atau sedang menyusui, yang ketiga yaitu penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung, yang keempat yaitu daya tahan tubuh yang sudah lemah, dan yang kelima yaitu belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya, maka diharuskan untuk melakukan vaksin. Dan yang keenam yaitu bekerja di tempat yang berisiko tinggi menularkan infeksi, seperti bekerja pada rumah sakit atau laboratorium klinik.
Nah, demikian penjelasan saya tentang apa itu vaksin dan vaksinasi COVID-19. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Dan sampai jumpa pada acara Sehat Bersama dengan episode-episode lain yang sangat menarik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.